Pada hari itu yang sebenarnya.
kami. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita di tempat ini. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang untuk keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Siap menerima sukacita selanjutnya? Kita akan terus memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap perjalanan kami, Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah salah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhan.
sama-sama katakan, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan yang memulihkan kami, anugerah-Mu Bapa, kami percaya anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya, kami berseru kepadamu, Kau Allah yang memulihkan, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu Bapa. Kami percaya anugerah-Mu, Kau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami umat-Mu, Kau tidak akan pernah membiarkan. Kasih setia-Mu itu yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana Kau. Apapun badai kehidupan yang sedang kami hadapi, kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Kau ada Tuhan bersama dengan kami yang memberikan kekuatan. Kau ada Tuhan bersama dengan kami yang memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Tuhan.
Kami percaya Engkau terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, memulihkan umat-Mu, memerdekakan umat-Mu, menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, hati yang merindukan Tuhan, hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus, Engkau guru agung kami, Engkau ada di dalam hidup kami. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran, sampai kebenaran memerdekakan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, lawan juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk beribadah, menyembah Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak punya kesempatan untuk beribadah saudara, tapi saya percaya kalau Tuhan kasih kita kesempatan karena Tuhan mau menyatakan kehendaknya, rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tanggal 24 Oktober ini, itu kalau nggak salah hari Selasa saudara ya, akan ada persekutuan di tempat kita di Mujang saudara. Itu persekutuan hamba-hamba Tuhan, ada yang dari Malang, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Blitar, ada yang dari Kediri, ada yang dari Tulung Agung dan Trenggalek ada saudara. Ya, kita punya komunitas namanya Perdoka saudara ya. Kita biasanya sekali sebulan, kadang sekali 2 bulan saudara. Ya, kita pindah-pindah. Kebetulan bulan ini bertepatan di Tulung Agung dan di tempat kita saudara. Karena itu bagi saudara yang ingin berbagi, tentu kita mau menjamu mereka, kita kasih mereka makan saudara. Sekitar 100 orang pesertanya, biasanya sekitar 100 orang saudara. Saudara boleh hubungi nanti Ibu Cicing ya, biar beliau yang mengkoordinir semua ya, biar nanti yang ngatur supaya bisa hubungin dia, atau ya mungkin itu lebih baik ya, supaya kita bisa kasih yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan. Saya kadang kalau melihat mereka ya datang dari jauh gitu, waduh saya luar biasa, udah usianya sudah tua-tua saudara ya, 60-an, ada yang 70-an saudara, naik sepeda motor saudara. Ada kadang kalau itu yang dari Nganjuk saudara, itu malam sebelumnya nginap saudara di Tulung Agung. Gak tahu nginap di rumah pendeta yang mana, dia nginap dulu. Itu semangat mereka saudara ya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya kesempatan untuk ketempatan itu ya. Jadi yang kedua saudara, bagi saudara yang tidak punya banyak kegiatan habis ibadah, tolong nanti kumpul sejenak kita mau membicarakan persiapan Natal kita saudara. Saya pikir kita sudah tanggal sekian, kita harus sudah mulai membicarakan Natal ya saudara ya. Jadi habis ibadah nanti kumpul sebentar aja, paling kita pilih nanti ketua, sekretaris, bendahara, nanti habis itu biar mereka yang menentukan kepengurusannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Hari Minggu kemarin kita sudah membaptis 7 anak saudara ya, puji Tuhan. Selamat bagi saudara yang sudah dibaptis. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah setia menanti kairosnya Tuhan saudara. Saudara, kairosnya Tuhan kita nggak bisa buat. Kita nggak bisa buat saudara. Oleh karena itu kita nggak tahu kapan kairos itu datang. Bisa besok, bisa 1 minggu ke depan, kadang bisa sampai 1 bulan, kadang setahun, 2 tahun. Musa menunggu 40 tahun saudara. Abraham menunggu 25 tahun.
Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama. Tetapi kesetiaan mereka menantikan kairos Tuhan, itu membuat mereka mampu mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Seringkali dalam hidup ini, bukan karena Tuhan tidak mampu menggenapi janjinya, tapi seringkali karena kita yang gak sabar, saudara. Kita ingin cepat-cepat, kita ingin buru-buru, sehingga kita kehilangan momentum atau kairosnya Tuhan. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16, pasal 11 ayat 1 sampai 6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Maria ini orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Satu saat dia tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Ini mendekati Tuhan Yesus mau disalibkan ini, saudara ya. Dia meminyaki kepalanya Tuhan Yesus dengan minyak dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Artinya Maria ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kenapa Tuhan izinkan? Sebenarnya Tuhan ingin kita mengalami kemuliaan Allah lewat masalah itu. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Ketika kita tidak mampu melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan di balik setiap kesulitan, di balik setiap masalah, saat itulah kita mulai terjebak, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai putus asa, kita mulai menyerah, bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan diri sendiri. Makanya Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lewat masalah kita, lewat pergumulan kita, Tuhan mau pakai itu bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Asal masalah itu bukan karena dosa loh ya, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kecerobohan kita. Kalau itu karena kecerobohan kita, tentu yang berlaku adalah tabur tuai, saudara. Tabur tuai. Karena setiap apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Tetapi kalau kita sudah hidup benar, kita sudah mengasihi Tuhan seperti Marta dan Maria dan Lazarus, ternyata mereka harus mengalami masalah juga. Percayalah, di balik setiap masalah itu, di balik sakit penyakit itu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu sebenarnya saudara ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita goncang, itu tidak menakutkan bagi kita, karena kita tahu bahwa di balik masalah ini ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, saudara, kita hidup sembarangan, maka iblis bisa intervensi atas masalah itu. Iblis akan pakai masalah itu merusak hidup kita, merusak iman kita,
merusak sukacita kita, merusak karakter kita. Itu pentingnya kita hidup mendekat kepada Tuhan supaya iblis tidak punya ruang mengambil keuntungan di balik setiap masalah kita. Ayat 5 dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Yesus mengasihi, saudara. Tapi tetap ada masalah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, jangan berpikir, oh nggak mungkin ada masalah. Tidak, saudara. Kadang Tuhan izinkan. Masalah itu penting bagi kita, saudara ya. Karena itu akan membentuk iman kita. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini yang menarik bagi saya, saudara. Ia apa? Apa, saudara? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai kalau kita lihat nanti ketika Yesus datang ke sana, saudara, Lazarus sudah dikuburkan berapa hari, saudara? 4 hari. Coba saudara bayangkan ya, saudara bayangkan. Tiba-tiba saya lagi keluar kota nih. Terus salah satu jemaat sedang di ICU. Terus ada jemaat yang telepon, Kafri, jemaat si A sedang di ICU, sudah sekarat. Terus tiba-tiba saya bilang gini, oh iya, gak apa-apa, itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Terus saudara tahu, saya sengaja gak pulang. Saya tetap di kota itu, saudara. Akhirnya orang yang di ICU ini meninggal. Setelah meninggal, dikuburkan, saudara. Setelah 4 hari dikuburkan, baru saya datang. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Kira-kira apa yang saudara lakukan, saudara? Dan saudara tahu saya sengaja gak datang. Seolah-olah dia ini gak penting bagi saya. Itulah yang dialami oleh Marta dan Maria, saudara. Saudaranya mereka sakit, sudah sekarat. Diutus orang ke sana, memberitahu kepada Yesus bahwa orang yang kau kasih itu sakit. Yesus sengaja tinggal di sana, saudara. 2 hari. Setelah itu nanti dia pergi lagi, saudara. Kalau saya tidak salah ke Yudea, saudara. Makanya sampai 4 hari baru Yesus sampai di situ. 4 hari setelah Lazarus dikubur baru Yesus sampai. Ketika saya renungkan ini, saya menarik, saudara, menarik. Doa itu baik, saudara. Doa itu Tuhan suruh memang. Tapi kalau kita berharap kita bisa mengatur Tuhan dengan doa kita, kita akan kecewa, saudara. Amin. Katakan kiri kanan, bro, jangan coba-coba atur Tuhan dengan doa, bilang. Jangan coba-coba atur Tuhan dengan doa, bilang. Saudara, kita akan pelajari, saudara. Ini Ci Gamble, dia salah satu pemerakarsa sebuah gerakan Alpha Course. Alpha Course itu gerakan penginjilan di seluruh dunia, saudara. Dia katakan seperti ini, saudara. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, bersabarlah. Berhentilah mencoba untuk mendahului Tuhan. Waktunya sempurna. Percayalah kepadanya. Ada kalanya, saudara, ada banyak hal dalam hidup kita ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita lebih tahu dari Tuhan, saudara. Lebih tahu. Sehingga kita berusaha melakukan sesuatu
tanpa konfirmasi Tuhan, tanpa minta petunjuk Tuhan, kita melakukan apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, ternyata kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Saudara, kita harus hati-hati di sini. Ada banyak jebakan-jebakan di depan kita, saudara. Makanya waktu Yesus datang, saudara, ke Betania, Marta bilang apa? Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Dia coba mengajari Tuhan Yesus, seolah-olah dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Kadang kan kita seperti itu ya. Tuhan, seandainya Tuhan tidak izinkan saya ketemu sama si A, aku tidak akan mengalami musibah ini. Seandainya saya tidak diberkati Tuhan kawin sama orang ini, saya tidak akan sependerita ini. Padahal dia sendiri yang maksa-maksa kawin, saudara. Yang disalahkan siapa? Tuhan. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Tenangkan diri. Seorang hamba Tuhan bilang gini, saudara, segala sesuatu yang terburu-buru itu dari iblis. Iblis akan buat kita selalu terburu-buru, saudara. Karena apa? Ketika engkau terburu-buru, engkau tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup. Ketika engkau tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup, saat itulah engkau masuk dalam perangkap iblis, masuk dalam jebakan iblis. Makanya kenapa kita perlu doa, kenapa kita perlu meditasi menenangkan diri. Ketika engkau sedang marah, ketika engkau sedang galau, tenangkan diri. Jangan buru-buru buat keputusan. Berkali-kali saya mengkonseling pernikahan, saudara. Baru berapa bulan menikah, berantakan, saudara. Saya bilang, loh, kamu kan baru menikah, kenapa jadi kayak gini? Emangnya kamu dulu gak cinta sama dia? Oh, saya dulu menikah sama dia karena pelarian, Kak. Saya kecewa sama mantan pacar saya. Ya ilah. Saudara, jangan buru-buru. Berapa banyak masalah yang kita alami sekarang karena kita memutuskan dengan buru-buru, dengan emosional. Berhentilah mencoba untuk mendahului Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu sempurna. Belajar percaya sama Dia. Saya kalau lagi stres, saudara, saya lebih banyak memilih tidur, saudara. Kenapa? Di situ saya bisa rest in God. Sambil saya merenung. Tiba-tiba nanti muncul hikmah. Makanya perlu ada sabat, saudara. Sabat itu artinya apa sih? Sabat itu artinya hari peristirahatan. Kenapa Tuhan suruh kita melakukan sabat sekali seminggu, saudara? Hari Senin sampai hari Sabtu kita bertarung, kita berjuang dengan energi, emosi, tenaga. Kita berjuang mencari uang, kita berjuang untuk bekerja. Hari Minggu kita sabat, istirahat supaya kita bisa menenangkan diri. Menenangkan diri di hadapan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, ada kesegaran yang baru yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita memasuki hari Senin kembali, kita bekerja dengan hal-hal yang baru, kesegaran yang daripada Tuhan, sehingga hidup kita itu produktif. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita bisnis, ketika kita melakukan aktivitas kita melakukannya di dalam pimpinan Tuhan. Apapun keputusan-keputusan kita di dalam pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan tidak asal buat. Kenapa kita disuruh bekerja cuma 6 hari, hari ke-7 itu kita
harus sabat, sabatani. Sabat itu beristirahat, tapi beristirahat bukan cari hiburan di luar, tapi sabat di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita, saudara. Ketika engkau bekerja di luar, itu godaannya banyak, tantangannya banyak, menguras energi kita, menguras emosi kita, menguras iman kita. Makanya hari Minggu Tuhan ingin pulihkan kembali. Makanya saudara, sayang sekali kalau kita datang ke gereja tidak ingin mengalami Tuhan. Sayang sekali kita kalau datang ke gereja hanya sekedar rutinitas kewajiban. Harusnya ketika kita datang ke gereja, yang ada dalam hati kita adalah saya ingin mengalami Tuhan, saya ingin disegarkan oleh Tuhan, saya ingin dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika engkau besok mulai bekerja, engkau bekerja dengan semangat. Ada sebuah pepatah mengatakan I hate Sunday. Saya benci hari Senin katanya. I hate Monday. Ada pepatah mengatakan I hate Monday. Karena apa? Hari Senin itu hari-hari yang sangat melelahkan, membuat stres. Tapi kalau hari Minggu kita mengalami Tuhan, harusnya filosofi kita adalah I love Monday. Karena apa? Kita sudah punya kekuatan yang baru nih. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, saudara, wow, yes. Makanya harusnya ya hari Minggu itu hari yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa kita mengalami Tuhan? Kita disegarkan oleh Tuhan. Paul Shelo bilang gini, saudara. Paul Shelo bilang gini, 2 ujian terberat di jalan spiritual adalah kesabaran untuk menunggu saat yang tepat dan keberanian untuk tidak kecewa dengan apa yang kita hadapi, saudara. Ini tantangan kita. Kita selalu diperhadapkan dengan ketidaksabaran dan kekecewaan, ketidaksabaran dan kekecewaan. Kalau kita bisa menang di sini, saudara, maka kita akan bisa melihat apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Kita bisa melihat jalan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi begitu kita nggak sabar, begitu kita mudah kecewa, mudah kepahitan, kita nggak bisa lagi melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nggak bisa. Apa yang kita baca tadi, saudara, coba kita perhatikan baik-baik ya. Di dalam perikop itu dikatakan gini, ada satu keluarga di Betania yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Konon katanya kalau Tuhan Yesus ke Betania selalu mampir ke rumah mereka. Ingat satu saat Tuhan Yesus datang ke sana, terus Marta sibuk melayani di dapur. Maria ngapain, saudara? Ya, duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi hubungan antara Tuhan Yesus dengan keluarga ini bukan hubungan yang biasa, saudara. Bukan, sangat eksklusif, saudara. Ya. Dan keluarga ini juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan Yesus. Bahkan Maria pernah memberikan minyak narwastu yang sangat mahal, saudara. Mungkin itu harta terbaiknya. Dia berikan, dia pecahkan, saudara, meminyaki kepala Yesus. Bukan cuma itu, rambutnya dia uraikan, menyeka kaki Tuhan Yesus, saudara. Ekspresi kerendahan hati, ekspresi penyembahan, ekspresi penghormatan tertinggi, ekspresi pengaguman, itu ada dalam diri Maria, saudara. Tapi ternyata, saudara, orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang yang sangat menghormati Tuhan, orang yang sangat mengagumi Tuhan pun mengalami masalah. Salah satu keluarganya, yaitu Lazarus, sakit parah. Ya karena mereka dekat sama Tuhan, udah seperti saudara,
bukan seperti orang lain lagi. Wajar dong ketika Lazarus sakit, dia bilang sama tetangganya, tolong sampaikan dong kepada Tuhan Yesus, Lazarus yang kau kasihi sakit. Karena Maria dan Marta tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Sampaikan dong. Tetapi ternyata saudara, apa yang diharapkan Marta dan Maria bertolak belakang dengan kenyataan. Yesus sengaja tinggal di sana 2 hari, saudara. Sengaja. Saya sudah bahas tadi di depan. Saya bayangkan kalau saya seperti itu. Waduh, saya bisa ngamuk, saya bisa kepahitan, saya bisa maki, saudara. Betul, saudara? Ini sebenarnya gambaran kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi seringkali doa-doa kita, kok rasanya kok Tuhan sengaja nggak jawab. Sengaja menunda-nunda menjawab. Sampai kita merasa sudah batas waktunya sudah habis. Percuma saya doa lagi. Ada yang pernah kayak gini? Ada? Percuma saya doa. Masihkah kita tetap percaya bahwa Yesus mengasihi kita ketika kita diperhadapkan pada posisi itu? Masihkah kita mau berharap kepada Yesus saat seolah-olah semua sudah terlambat? Ini penting saudara kita renungkan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Kata-kata sengaja ini menjadi perhatian khusus bagi saya. Jadi bukan tidak sengaja Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau sekarang mengalami mungkin diperlakukan tidak adil, sengaja Tuhan izinkan itu. Engkau mungkin mengalami masalah, seolah-olah Tuhan biarkan sengaja. Jadi artinya apa, saudara? Kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, fokus kita bukan bagaimana masalah kita itu cepat selesai. Tetapi pergumulan terberat kita adalah kita berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik setiap masalah itu. Seringkali kita nggak mau tahu apa kehendak Tuhan di balik masalah itu. Yang kita hanya ingin tahu, masalahku beres, aku aman, aku nyaman. Itu yang kita inginkan. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah perspektif kita tentang Tuhan dan tentang kehidupan. Semua masalah yang Tuhan izinkan tujuannya supaya kita bisa mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan. Dulu saya selalu berdoa, saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Sekarang enggak, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sudah jawab masalahku, Engkau sudah selesaikan masalahku. Buat aku mengerti apa yang harus saya lakukan saat saya menunggu kairosnya Tuhan. Dan itu membuat hidup kita bersuka cita, saudara. Itu membuat kita tetap ada damai sejahtera. Itu membuat hidup kita tetap bahagia, saudara. Hidup di dalam kecurigaan itu menderitanya luar biasa, saudara. Hidup di dalam kecurigaan itu menderita. Kalau keluarga, suami istri saling curiga, saudara, waduh, rumah tangga itu berantakan. Kalau gereja sesama jemaat saling curiga, itu berantakan. Kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, saudara curiga sama Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Hidup kita akan berantakan. Kita akan berusaha mencari jalan kita sendiri. Dan ketika kita mencari jalan kita sendiri, cepat atau lambat, kita akan capek. Kita akan kecewa. Kita akan marah. Ada banyak masalah yang timbul, saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara posisi Maria dan Marta, apa yang saudara lakukan? Ini menjadi pertanyaan nanti di kesan saudara. Jika saudara di dalam posisi Marta dan Maria, apa yang saudara lakukan? Keluarga yang tulus dan yang mengabdi kepada Tuhan Yesus, menikmati hubungan yang erat dengannya, secara khusus dikasihi Tuhan Yesus. Sekalipun demikian, mereka mengalami kesedihan, kesakitan, bahkan kematian, saudara. Dan ketika mereka minta tolong ke Tuhan Yesus, malah tidak langsung ditolong, bahkan Tuhan Yesus mengutamakan yang lain, saudara. Saya tahu ini nggak mudah, tapi ini realitas setiap hari yang kita hadapi, saudara. Kita aja ya kalau tidak diutamakan pasangan kita, sakitnya itu di sini, betul nggak saudara ya? Kalau kita tahu pasangan kita lebih mengutamakan orang lain daripada kita, waduh, rasanya ngeronto-ronto. Kalau kita tahu anak kita lebih mengutamakan orang lain daripada kita, waduh, itu sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan? Kita tahu orang lain ditolong Tuhan, orang lain disembuhkan Tuhan, orang lain diberkati Tuhan. Kok saya nggak diberkati Tuhan? Padahal saya sudah sungguh-sungguh loh mengasihi Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh loh melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh kasih yang terbaik sama Tuhan. Seluruh hidup saya untuk kepentingan Tuhan. Kok seolah-olah Tuhan tidak tolong? Kok seolah-olah Tuhan lupakan aku? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berani gak kita bernyanyi seperti itu? Saya sudah gak peduli Tuhan mau tolong atau tidak tolong, Tuhan mau sembuhkan atau tidak sembuhkan, Tuhan mau berkati atau tidak berkati. Saya mau memutuskan Tuhan satu-satunya bagianku. I trust you, Lord. Aku percaya Engkau tidak punya rancangan yang jahat dalam hidupku. Wow. Saya suka dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diancam sama Nebukadnezar, saudara, ada yang dimasukkan ke gua singa, ada yang mau dibakar di perapian. Mereka bilang gini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia pasti akan tolong kami. Tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, dengarkanlah hai Tuanku, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Wow. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati kayak gini, saudara. Engkau datang sama Tuhan bukan lagi karena engkau butuh pertolongan, bukan sekedar engkau butuh mujizat, tapi engkau datang sama Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau tahu Tuhan mengasihi kita. Kita nggak bisa mengharapkan semua yang kita inginkan bisa digenapi oleh Tuhan, karena bukan itu yang terpenting bagi Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau Dia tahu masalah itu bisa membuat engkau semakin serupa dengan Kristus, Dia akan izinkan masalah itu tetap tinggal dalam hidupmu. Kalau Dia tahu bahwa mujizat itu bisa membuat engkau semakin serupa dengan Kristus, maka mujizat itu Dia akan berikan kepada engkau. Kalau Dia tahu berkat itu bisa membuat engkau semakin mengasihi Tuhan, maka Dia akan kasih berkat itu. Tapi kalau berkat itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, Dia akan stop dulu berkat itu, saudara. Kita harus mengerti tentang hal ini. Makanya jangan terlalu fokus tentang mujizat, tentang berkat, tentang pertolongan. Fokuslah kepada apa maumu Tuhan dalam hidupku, apa kehendakmu, apa yang sedang kau kerjakan dalam hidupku. Ini harus kita tahu. Pelajaran penting dari kisah Lazarus. Yang pertama, mengikut Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah.
Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah yang sangat berat agar kita belajar percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Justru masalah itu kesempatan untuk kita belajar ada kasihnya Tuhan dalam hidup saya yang tidak pernah meninggalkan aku. Ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong aku, saudara. Ayub katakan gini, saudara, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita tahu bagaimana permasalahan Ayub yang sangat berat. Bagaimana semua anak-anaknya saudara mati, saudara. Semua harta bendanya habis, saudara. Bukan cuman itu, badannya penuh dengan borok, saudara. Karyawan-karyawannya juga mati, saudara. Istrinya malah mengolok-olok dia. Temannya malah menuduh dia hidup dalam dosa. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan, saudara. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita berdoa jemaat ini dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tapi apapun yang terjadi, mari tetapkan hati kita berkata, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau percaya. Yohanes 11 ayat 15 tadi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iman yang benar bukanlah saat semua yang kita inginkan dan kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Iman yang benar adalah saat keadaan tidak menentu, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Itu iman yang benar, saudara. Yang kedua, sejak awal penciptaan, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya Dia atau kairosnya Dia, bukan waktunya kita, saudara. Saudara, coba lihat ya. Sejak zaman penciptaan, Tuhan itu selalu bergerak dengan waktu. Hari pertama Dia ciptakan ini, hari kedua Dia ciptakan ini, hari ketiga Dia ciptakan ini, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Coba kalau Tuhan salah, saudara, manusia diciptakan hari kedua, kacau nggak, saudara? Kacau. Bahkan ketika Yesus mau datang pun, Dia punya waktu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah langsung ada nubuatan bahwa Mesias akan lahir. Tapi Tuhan tunggu. Harus ada perjalanan iman dari bapak-bapak iman kita. Mulai dari Adam, saudara. Siapa lagi? Nuh, Henok, Daud, semua mereka. Hakim-hakim, raja-raja, dia tunggu waktu yang tepat. Sampai tiba waktunya, Yesus datang. Jadi Tuhan tidak bekerja sembarangan. Dia punya timeline. Dia punya waktu yang tepat. Seringkali kita nggak mampu melihat waktunya Tuhan, sehingga kita menganggap Tuhan itu terlalu terlambat. Sehingga kita berusaha mengambil alih kehidupan kita. Kegagalan Adam dan Hawa adalah ketika mereka ingin buru-buru. Adam dan Hawa itu harus berproses, saudara. Tapi mereka buru-buru makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Bahkan mereka mau makan buah kehidupan. Harusnya Adam dan Hawa itu kekal di Taman Eden. Tapi karena mereka buru-buru tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, mereka harus mengalami kematian. Segala sesuatu yang buru-buru, saudara, yang tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, percayalah, itu akan membuat kita berantakan.
itu akan merusak. Sambil contoh, kalau belum waktunya kita kawin atau menikah, engkau menikah, berantakan gak? Berantakan. Buah saja yang belum waktunya matang engkau petik, ketika engkau nikmati, tidak seenak ketika sudah waktunya matang. Semua ada waktunya. Baru-baru ini ada berita yang sangat heboh dari China, saudara. Ada seorang anak, kalau saya tidak salah usia 8 tahun dia sudah sarjana, usia 13 tahun dia sudah S2, usia 16 tahun dia sudah doktor, saudara. Tapi sekarang dia kerjaannya apa, saudara? Nganggur. Saking jeniusnya, terlalu buru-buru, gak mengikuti proses, sekarang nganggur. Jadi mari belajar menunggu waktunya Tuhan. Semua ada waktunya lahir, ada waktunya belajar jalan, ada waktunya lari, ada waktunya bermain, ada waktunya sekolah, ada waktunya bekerja, ada waktunya menikah, ada waktunya meninggal. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, kitab Pengkhotbah, ada waktunya. Mari kita belajar menanti kairosnya Tuhan. Saya pun pingin saudara cepat-cepat gereja ini cepat besar. Serius. Tapi Tuhan bilang gini, belum waktunya. Coba kamu kebayang gak kalau tiba-tiba jemaatmu 5.000? Jemaatmu baru belum sampai 100 saja kamu sudah pasang ring. Apalagi 5.000. Saudara, semua ada waktunya. Belajar menikmati. Berapa banyak orang yang buru-buru ingin cepat naik, begitu sampai di puncak rusak hidupnya. Dia pingin karirnya cepat naik, saudara. Dia jegal si A, dia jegal si B, dia jegal si C, dia lakukan segala cara. Begitu sampai di atas, dia sombong dan langsung jatuh kembali. Ada satu tokoh politik yang saya sempat kagumi. Cantik, pintar, cerdas putri Indonesia. Di usia muda dia langsung menjadi orang penting di partai. Gak lama kemudian diciduk KPK. Ciduk KPK. Saudara. Satu saat istri saya ingin ngotot pindah ke rumah sakit zaman itu. Tapi saya bilang, jangan. Belum waktunya, saya bilang. Jangan. Ada waktunya nanti, saya bilang. Ada waktunya. Saudara, mari kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Dia tahu kapan waktunya memberkati engkau. Dia tahu kapan waktunya menolong engkau. Coba saudara bayangkan, tiba-tiba engkau diberkati Tuhan uang 10 miliar. Mas Hendrik kalau diberkati uang tiba-tiba 10 miliar. Kira-kira Mas Hendrik masih cinta Tuhan gak? Atau sudah sombong? Coba. Dari yang biasanya dari harian cari uang untuk makan hari ini, untuk besok, tiba-tiba ada uang 10 miliar. Jangan-jangan songong katanya. Jangan-jangan dia sudah naik Fortuner, saudara ya. Saya bilang, Mas Hendrik. Siapa ya? Saudara, Tuhan tahu kapan waktunya menolong engkau. Tuhan tahu kapan waktunya mengangkat engkau. Yang penting siapkan kapasitas. Bagi Tuhan, memindahkan Yusuf dari dalam penjara ke istana Firaun cuman butuh 1 malam. Tetapi memindahkan Yusuf dari rumah bapaknya ke dalam penjara butuh 13 tahun. Coba bayangkan. Dari penjara ke istana cuman 1 malam. Tapi dari rumah bapaknya sampai ke dalam penjara
13 tahun dia harus dibenci kakak-kakaknya, dia harus diancam mau dibunuh, dia dimasukkan ke sumur, dijual kepada saudagar Mesir, terus dia dijual, dia menjadi budak di Mesir. Udah jadi budak di Mesir, dia dituduh pemerkosa, habis itu dia masuk penjara. Di penjara juga dia dilupakan teman-temannya, dihancurkan sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang sudah waktunya naik. Daud butuh berapa tahun dia untuk dia menjadi raja. Dia sudah diurapi menjadi raja, tapi masih butuh belasan tahun. Kalau saya tidak salah 27 tahun baru dia duduk di tahta. Padahal sudah diurapi jadi raja. Bisa saja dia pakai caranya sendiri, dia bunuh Saul supaya dia cepat naik jadi tahta. Punya kesempatan ketika di gua Adulam, dia membunuh Saul. Kalau saat itu dia bunuh Saul, dia langsung jadi raja. Tapi dia tidak lakukan. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tunggu. Anak-anak muda, tunggu waktunya Tuhan ketemu jodoh. Jangan buru-buru. Lebih baik terlambat tapi selamat daripada buru-buru tapi hancur. Ya. Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya, saudara. Ada prosesnya Tuhan. Yang ketiga ini yang saya suka, saudara. Yesus turut merasakan kesedihan kita. Mungkin kau merasa, Tuhan, saya sudah babak belur, Tuhan. Gak ada yang mengerti saya, pendetaku gak mengerti, pemimpin kesanku gak ngerti, suamiku apalagi, anak-anakku lebih lagi. Siapa yang ngerti aku? Tapi Tuhan bilang, nak, aku mengerti keadaan. Bahkan aku turut merasakan penderitaanmu. Ayat 33 dan 34 dikatakan sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka apa, saudara? Menangislah Yesus. Saudara, kadang gini, saudara, ya, Tuhan itu punya integritas luar biasa. Bukan Tuhan gak peduli dalam hidup kita. Bukan Tuhan gak peduli. Ketika engkau menderita, dia pun merasakan. Saya ambil contoh. Dulu waktu anak saya, saudara, ingin belajar main pisau, saudara. Saya sudah larang dulu dia. Nak, jangan main pisau, karena belum waktunya engkau main pisau. Gaby masih umur 2 tahun atau 1,5 tahun. Dia pingin potong wortel atau apel, saya lupa, saudara. Sampai akhirnya dia main pisau, saudara. Ketika dia main pisau, tiba-tiba tangannya itu luka. Saudara tahu, ketika hatinya luka, hati saya sedih gak, saudara? Sedih. Tapi saya harus izinkan itu supaya dia belajar. Hati saya sedih. Tuhan sama. Kadang ketika engkau berproses untuk menuju kedewasaan rohani, melihat penderitaanmu itu bukan Tuhan senang, kapok, kowe kapok. Enggak, saudara, hatinya pun, ya Tuhan, sedih hati Tuhan, saudara. Tuhan hanya bilang gini, ayo nak, semangat, aku bersama dengan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Lalui semua proses itu, jatuh bangun itu lalui, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus merasakan apa yang kau rasakan. Makanya dia harus datang. Dia yang adalah Tuhan turun menjadi manusia. Manusia yang paling hina, Alkitab katakan, supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan pernah merasa engkau sendiri, saudara. Tidak ada yang peduli dalam hidupmu. Saat tidak seorang pun di dunia ini yang mengerti engkau, tidak peduli hidupmu, masih ada satu pribadi yang mengerti dan ikut merasakannya. Siapa, saudara? Yesus. Wow.
Ini yang membuat saya, saudara, bersuka cita. Saat saya mengalami masalah, saya bilang, Tuhan, aku tahu Kau merasakan apa yang saya rasakan. Kau peduli atas hidupku. Mampukan aku melalui masa-masa sulit ini. Mampukan aku melewati semuanya ini. Dia turut merasakan. Jangan putus asa. Apapun masalahmu hari ini, apapun kesulitanmu, jangan putus asa. You never alone. Ada Yesus bersama dengan kita. Yang keempat, jika kita percaya dan taat, Yesus sanggup menghidupkan yang sudah mati, saudara. Apa yang sudah mati dalam hidupmu? Impian-impianmu, kebahagiaan rumah tanggamu, apa? Bisnismu sudah mati. Harapan-harapanmu, datang sama Tuhan. Izinkan Yesus menghidupkan itu kembali. Saudara coba bayangkan, mati 4 hari, besar kemungkinan itu sudah punya ulat. Betul nggak, saudara? Udah membusuk di dalam kubur 4 hari, saudara. Tapi Yesus bilang, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau hanya akan melihat kemuliaan Allah ketika engkau percaya. Apa bukti engkau percaya? Engkau taat. Taat. Kalau engkau tidak taat, itu membuktikan engkau tidak percaya. Selama engkau percaya dan engkau buktikan dengan ketaatanmu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Saudara, butuh ketaatan untuk mengangkat batu itu, betul? Coba saudara bayangkan, ada orang yang sudah mati di kubur, saudara, 4 hari. Tiba-tiba saya bilang sama keluarganya, ayo gali kuburnya, angkat petinya. Saudara mau? Saudara mau? Butuh rasa percaya dan butuh ketaatan. 4 hari loh. Kalau mungkin 1 hari masih dibilang mati suri, oke lah. 4 hari. Kalau di zaman sekarang itu sudah diformalin semua itu. Ayo keluarkan dari kubur. Saudara, kita perlu di lingkungan orang-orang yang betul-betul mau percaya juga. Coba bayangkan, kalau orang-orang yang ada di sekitarnya Maria dan Marta itu, saudara, orang-orang yang gak mau percaya dan gak mau taat sama Tuhan Yesus, Lazarus bangkit gak? Kan gak mungkin kan Maria sama Marta yang menggulingkan batu itu sebegitu beratnya. Gak mungkin. Pasti tetangga-tetangganya. Coba kalau mereka bilang, wah enak aja ngomong, bau kali katanya. Mereka gak mau mengangkat batu itu. Karena kuburan di sana itu, saudara, itu seperti itu goa, saudara. Goa berbatu, terus ditutup pakai batu. Saudara, kita perlu di lingkungan orang-orang yang beriman, di lingkungan orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Supaya apa? Ketika kita nggak berdaya, iman mereka itu yang akan mengangkat hidup kita. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu mereka menengadah ke atas. Lalu Yesus mengalir ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan kita tahu ceritanya, saudara. Akhirnya ketika batu itu digulingkan, Tuhan katakan, Lazarus, keluarlah. Lazarus yang sudah mati bangkit dan hidup kembali. Kita hanya butuh Tuhan berkata, anakmu pulih. Saat itu anakmu akan pulih. Kita hanya butuh Tuhan berkata, usahamu bangkit, maka usahamu akan bangkit. Sama seperti Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar dari kubur.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain kita belajar menantikan waktunya Tuhan, mari kita belajar percaya, mari kita belajar taat. Apa yang Tuhan suruh kau lakukan hari-hari ini? Apa? Jangan pakai logikamu terlalu kuat. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Maka kita akan melihat terobosan. Kita juga di dalam doa-doa kita, saudara, hari-hari ini kita bergumul. Apa sih maunya Tuhan dalam gereja ini? Apa sih maunya Tuhan dalam pelayanan ini? Apa sih maunya Tuhan dalam jemaat ini? Kita sedang menantikan kairosnya Tuhan bagi gereja ini, Tuhan. Dan saya percaya, bagi Tuhan gak sulit kok memberkati gereja ini. Gak sulit kok untuk membuat banyak jemaat, enggak. Tapi kita harus siap, saudara. Kita harus siap kapasitas kita. Mari kita bangkit berdiri, ya. Bersamamu, Bapa, Yesus, Engkau ada bersamaku. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau tidak pernah sendiri, saudara. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Minta kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kasih bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu indah. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu kapan waktunya untuk memulihkan kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau tahu kapan waktunya untuk menolong kami. Bahwa hati kami itu tetap percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mencari jalan kami sendiri. Roh Kudus, mampukan kami. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau ada bersama dengan kami. Kau Allah Immanuel. Apapun pergumulan, masalah, tantangan yang dihadapi umat-Mu hari-hari ini, Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan hati kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan, untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Materaikan Tuhan, bahwa kami hidup di dalam kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. di kota tercinta, Kotaku tulung agung, ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. di kota tercinta, Kotaku tulung agung, ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan-Mu karena kami percaya Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa seluruh penduduk kota ini. Bapa, kami minta berkat Tuhan, kami minta anugerah Tuhan atas penduduk kota ini. Engkau melawat setiap penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati Tuhan, berkati kota ini, berkati keamanan kota ini Tuhan. Berkati Tuhan ekonomi kota ini, berkati semua pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan Kau berkati, berkati usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kota ini Tuhan, mulai yang tertinggi, bupati, wakil bupati, anggota DPRD Tuhan, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Firman-Mu katakan tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang Kau tempatkan di pemerintahan, biar Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Tolong mereka di dalam mengelola kota ini dengan benar Tuhan. Jauhkan niat-niat jahat, jauhkan niat rancangan-rancangan jahat. Semua rancangan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi berkat. Nama-Mu dipermuliakan. Bahkan tahun depan akan ada pemilihan pemimpin di kota ini, baik itu bupati, wakil bupati, anggota DPRD Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik, biar kehendak dan rencana Tuhan digenapi atas kota ini. Terima kasih, berkati kota ini Tuhan. Berkati Tuhan buat gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pakai kami menjadi berkat bagi kota ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati umat-Mu. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu. Engkau yang melindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Engkau yang sudah memberkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Engkau yang memulihkan kesehatan umat-Mu. Kami percaya
Setiap umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, kami percaya Engkau sediakan berkat-berkat yang terbaik bagi mereka. Mampukan setiap umat-Mu menemukan berkat terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Cukupi kebutuhan umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam segala pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Buka jalan bagi mereka Tuhan. Bahkan Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami juga lindungi dari segala pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Bahkan Kau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya sepanjang minggu ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka, dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Engkau yang memberkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Engkau yang memulihkan kesehatan mereka. Engkau yang memberkati Tuhan anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya dimanapun Tuhan jamah mereka. Anugerah-Mu melimpah bagi mereka, membawa mereka untuk takut akan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Kami juga berdoa Engkau berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang dimanapun berada Tuhan. Sepanjang minggu ini berkat Tuhan melimpah. Engkau yang menolong dalam segala permasalahannya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada karyawannya. Berkati karyawannya, berkati Barateni. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan hari ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari sambut semua yang terbaik dari Tuhan sepanjang minggu ke depan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengarahkan hatimu kepada Tuhan, engkau akan menemukannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami memuji kebesaran